Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Utari dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 411231200051. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mineral lempung sebagai syarat dari tugas 2 Mekanika Tanah 1. Mineral lempung merupakan pelapukan tanah akibat reaksi kimia yang menghasilkan susunan kelompok partikel berukuran koloid dengan diameter butiran lebih kecil dari 0,02 mm. Mineral lempung juga merupakan komponen umum yang ada di lapisan sedimen dan dapat ditemukan dari kutub hingga ke daerah khatulistiwa sebagai penyusun tanah. Untuk partikel lempung sendiri berbentuk seperti lembaran yang mempunyai permukaan khusus, sehingga lempung mempunyai sifat yang dipengaruhi oleh gaya-gaya permukaan. Untuk pembentukannya sendiri, dia melalui dua proses. Yang pertama, alterasi dari mineral primer, yang kedua, pelapukan mineral, yang diikuti penghaburan dari material lapuk. Nah, ciri khasnya sendiri dari mineral lempung yaitu kemampuannya untuk mengembang atau disebut ekspansif tergantung terhadap kadar air yang diterima. Untuk karakteristik mineral lempung, lempung merupakan material yang terdiri dari mineral yang kaya alumina, silika, dan air. Nah, mineral lempung terdiri dari struktur kristal mineral yang tersusun dari lapisan tetrahedron Si04. Yang di tengah tetrahedron Si04 bergelang min 6 biasanya terdapat ion hidroksil. Mineral lempung terbentuk di atas permukaan bumi di mana udara dan air berinteraksi dengan mineral silikat, memecahnya menjadi lempung dan produksi lain. Mineral yang terbentuk begitu halus sampai penemuan X-ray analisis difraksi. Mineral ini tidak secara khusus dikenal, tetapi jika diperbesar, dapat berbentuk serpihan, serat, bahkan tabung hampa. Struktur tanah dari mineral lempung yaitu lempung terdispresi atau mengendap di dalam air dan ketika partikel tanah akan berjauhan satu dengan yang lain karena dengan bertambahnya jarak antara partikel tersebut, gaya tolak menolak antar partikel adalah lebih besar daripada gaya tarik menarik sehingga tidak tergantung pada sifat air yang merupakan gaya van der Waals. Struktur mineral lempung terdiri dari dua, yaitu tetrahedron atau silik acid, di mana dia ada 3 atom oksigen yang pada dasar setiap tetrahedra tersebut dipakai bersama oleh tetrahedra yang bersebelahan. Yang kedua ada oktahedron atau aluminasid. Nah, ini pada sebuah lembaran silika terdapat atom silikon yang bermuatan positif dan bervalensi 4 dihubungkan dengan 4 atom oksigen yang bermuatan negatif dengan valensi total 8. Untuk gambarnya ada di bawah ini. Untuk jenis mineral lempung, yang pertama ada kaolinite, yaitu mineral dari kelompok kaolin. Dari kelompok kaolin terdiri dari susunan satu lembar silika tetrahedra dengan satu lembar aluminium oktahedra dengan satuan susunan sebagai berikut. Dia memiliki sifat plastis yang rendah dan daya serap air yang rendah. Umumnya digunakan dalam industri keramik. Yang kedua ada montmorillonite, disebut juga smectite, yaitu mineral yang dibentuk oleh 2 lembar silika dan 1 lembar aluminium atau gibbsite. Lembaran oktahedra ini terletak di antara 2 lembaran silika dengan ujung yang tercampur dengan atom-atom berikut. Nah, dia memiliki daya serap air yang sangat tinggi dan sering digunakan dalam proses pengolahan limbah. Untuk layer-layer dari kaolinite dan montmorillonite dapat dilihat pada gambar di samping ini. Untuk jenis mineral lempung yang lainnya, ada illite, yaitu bentuk mineral lempung yang terdiri dari mineral kelompok illite, yang bentuk susunan dasarnya terdiri dari sebuah lembaran aluminium oktahedra yang terikat di antara 2 lembaran silika tetrahedra. Material ini umum ditemukan dalam tanah
pertanian dengan sifat serap air yang sedang. Yang terakhir ada halosite. Hampir sama dengan kaolinite, tetapi kesatuan yang berukuran lebih acak ikatannya dan dapat dipisahkan oleh lapisan tunggal molekul air. Tanah berbutir halus yang mengandung halosite akan berubah secara tajam jika tanah dipanasi sampai menghilangkan lapisan tunggal dari molekul air. Partikelnya menyerupai silinder memanjang, tidak seperti kaolinite yang berbentuk plat-plat. Untuk layernya sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Ciri khas dari mineral lempung dapat mengembang dan menyusut jika mengalami penambahan atau pengurangan kelembapan air. Banyak tanah yang mengandung mineral lempung menyerap air ketika basah dan melepaskannya saat kering. Adapun ciri khas lainnya dari mineral lempung, yang pertama ada ukuran butirnya yang sangat halus, yang kedua struktur kristal yang berlapis, yang ketiga sifatnya yang plastis, yang keempat daya serap air yang tinggi, dan yang kelima ada kapasitas tukar kation. Faktor perubahan mineral lempung. Mineral lempung merupakan mineral yang sangat mudah berubah menjadi mineral lempung lainnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi pengaruh dari berubahnya mineral lempung, yang pertama dari batuan asal. Yang kedua, pelapukan secara fisik maupun kimiawi, misalnya hidrolisis ataupun pengaruh hujan asam. Yang ketiga, proses diagnesis atau perubahan setelah pengendapan, tetapi terjadinya itu sebelum metamorfisme. Yang keempat ada iklim, suhu, tekanan, itu juga membuat menjadi faktor dari perubahan mineral lempung. Adapun selanjutnya kandungan kation atau pertukaran kation di dalam tanah yang menyebabkan restrukturisasi kristal. Selanjutnya ada air laut dan biota. Yang terakhir ada proses pengendapan atau pengendapan seperti di laut, danau, rawa, dia bisa mempengaruhi komposisi mineral lempung yang terbentuk. Adapun source, force, and absorb water atau gaya sumber dan air terserap. Mineral lempung bersifat higroskopis, artinya dapat menyerap air dari lingkungannya karena interaksi fisik dan kimia antar ion. Gaya van der Waals atau yaitu gaya antar molekul yang bekerja di antara lapisan-lapisan mineral lempung yang menyebabkan tarikan lemah antara permukaan molekul lempung dengan molekul air. Yang kedua ada gaya elektrostatik. Mineral lempung umumnya bermuatan negatif di permukaannya yang menarik molekul-molekul air polar dan ion-ion positif atau kation. Air yang terserap ini dibagi menjadi dua, ada air interlayer atau air antar lapisan, yang kedua ada air terserap di permukaan atau adsorbed water. Adapun referensi yang saya ambil dari buku-buku berikut, ada buku Mekanika Tanah jilid 1 yang prinsip-prinsip rekayasa geoteknis, ada Mekanika Tanah 1, ada dari jurnal sifat resistivitas rendah mineral lempung, dan juga ada beberapa dari website-website. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi lempung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.